warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati narasumber kita pada pagi hari ini menjelang siang. Terima kasih Pak Yai, terima kasih Pak Yai, Pak Yai. Yang sama-sama kita hormati narasumber kita pada pagi menjelang siang, Al-Mukarram Bapak Dr. Kiai Haji Zulkarnain Umar. Tepuk tangan untuk beliau. Yang sama-sama kita hormati Pak Profesor, Pak Mahir dan seluruh jajaran. Kemudian yang sama-sama kita hormati narasumber kita yang kedua, Pak Sokrates, Ketua BNP Kota Batam, yang diwakili oleh Sekum. Kemudian juga seluruh ketua-ketua BNP yang hadir pada pagi dan seluruh peserta pelatihan. Semoga semuanya yang hadir senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira kita tidak perlu memperkenalkan narasumber kita, karena narasumber kita memang sudah terkenal. Kalau tidak ada yang tahu tentang beliau itu kebangetan. Jadi untuk materi yang pertama kita akan membahas tentang membangun keluarga Samara, Sakinah Mawaddah Warahmah. Ini menarik, apakah kriteria Samara itu istrinya harus dua? Kira-kira seperti itu ya. Ini tafsirnya perlu dikembangkan. Jadi kalau hanya satu berarti belum Samara. Kan? Kira-kira apakah seperti itu konteksnya? Nanti beliau yang menyampaikan. Saya kira tanpa memperpanjang mukadimah, karena sudah jam 10.41. Jadi kita kasih waktu untuk beliau menyampaikan materi sekitar 30 menit maksimal. Setelah itu nanti ada sesi tanya jawab. Kita jam 12 selesai. Ya Pak Malid ya, jam 12 ya. Istirahat sholat, kemudian jam 1 kita kembali lagi. Saya kira itu waktu sepenuhnya kami serahkan kepada narasumber, kepada Al-Mukarram Bapak Dr. Kiai Haji Zulkarnain Umar, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak moderator yang saya hormati, Bapak sekalian yang saya muliakan, para ustaz, alhamdulillah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak sekalian yang saya hormati, jadi saya ini agak bingung juga materinya apa. Jika saya nanya ketua PNB ini materinya apa, saya ingin sebenarnya menyampaikan tentang peta dakwah di mana. Kata ketua keluarga Sakinah. Saya bilang keluarga Sakinah memangnya PNB itu membaliknya belum Sakinah atau apa gitu. Ya kan gitu ya. Jadi pertanyaan saya ini analisa ketua gitu kan. Ketua kan menganalisa nih, kenapa harus saya menyampaikan keluarga Sakinah gitu kan. Dari apakah keluarga baliknya belum Sakinah kan gitu ya. Tapi ya sudah, nanti kita bincang-bincang aja deh apa yang disebut dengan keluarga Sakinah yang memang menjadi harapan semua orang. Jadi harapan semua orang itu keluarganya itu adalah keluarga yang Sakinah. Bicara ini tentu kita semua sudah paham. Saya tidak bermaksud untuk menggurui ya, tetapi kita untuk saling berbagi saja salah satu dengan yang lain, pengalaman Bapak sekalian. Nah, secara teori tentu semua kita tahu bahwa kata-kata ini kan berasal dari Al-Quran surah Ar-Rum ayat 21. Itu ayat yang sangat populer di dalam
undangan pernikahan. Jadi setiap undangan pernikahan itu pasti ada dicantumkan alur 21. Itu hampir semua undangan ya bagi orang Islam. Kenapa? Karena itu sebuah doa dan harapan bagaimana orang yang nikah itu memiliki keluarga yang sakinah itu, mawaddah warahmah itu. Bahkan apa yang disebutkan oleh Nabi baiti jannati itu terwujud dalam kehidupan. Kan gitu. Itu menjadi sebuah impian dari masyarakat atau umat Islam. Nah, kita lihat sebenarnya apa yang disebut dengan sakinah itu dari pandangan para ulama. Saya ngambil dua saja, ulama yang sedikit agak lama dan ulama yang sifatnya pemikir kontemporer yang baru. Ya, jadi kalau melihat dari tafsir Ibnu Katsir itu memberikan pengertian dari sakinah itu adalah rasa tenang yang Allah anugerahkan kepada pasangan suami istri melalui hubungan halal. Kalau hubungan tak halal itu pasti tidak tenang. Mudah-mudahan tidak pernah mengalami. Karena itu sifatnya macam orang juri-juri kan gitu ya. Orang ketakutan, katanya sih begitu. Gak tahu. Saya bilang mudah-mudahan gak ada pengalaman gitu loh. Jadi kenapa saya katakan demikian? Karena memang yang tenang itu adalah sesuatu yang halal. Kalau yang tidak halal pasti tidak tenang. Nah, ya. Jadi pasti yang tidak halal itu membuat gelisah. Buat gelisah. Nah, akhirnya ini kita menciptakan, makanya Ibnu Katsir itu memfokuskan. Karena sakinah itu memang dalam ayat itu tujuan Allah menyebutkan adalah tentang hubungan suami istri, tentang keluarga. Tetapi lebih kepada hubungan keluarga itu adalah yang Ibnu Katsir tekankan hubungan suami istri yang halal. Ada juga orang hubungan suami istri yang halal, ada Pak. Seperti dalam suami istri. Tapi yakin percayalah katanya yang halal itu lebih nikmat. Setuju tak? Kalau tak setuju tuh baru bertanya. Lagi saya nggak setuju baru bertanya kan itu. Ya kan itu. Bedanya gini Bapak Ibu. Kalau yang halal itu kita melakukan nyaman, tenang, enggak kerasa kusuk kata orang gitu ya. Enggak ada rasa takut, nyaman, tenang gitu ya. Kayaknya begitu sih. Ya. Jadi itu yang penting. Ya kalau enggak cukup satu kan bisa dua. Boleh kan? Boleh. Tapi ada aturan mainnya kan gitu ya. Ada aturan mainnya. Ya. Kata Gus Baha, kalau ada orang beralasan bahwa nikah itu dua itu ikut sunnah Nabi, katanya kurang tepat karena sampai itu bukan Nabi. Jadi. Betul itu sunnah Nabi ya, gitu kan. Tapi kalau membandingkan mengatakan Nabi aja sampai sekian, itu salah karena sampai itu bukan Nabi. Tapi tidak menutup bahwa orang boleh nikah dua, ya. Tapi ada kriterianya kan gitu. Nah, kriterianya itu disebutkan baik fitum ala ta'dilu fawahidah. Kalau takut nggak bisa berlaku adil, itu saja. Nah, kawan saya bilang begini, mana kalau bisa adil Pak kalau cuma satu? Ya, enggak. Secara teori kan nggak bisa Pak. Yang adil itu ketika memutuskan dua persoalan. Setuju? Ya, kan gitu. Kalau satu yang nggak tahu adil kata teman saya pikir ya kurang, gitu ya. Tapi persoalan nggak berani itu masalahnya. Ya, takut.
lah, bagi ke situ. Nah kalau Qori Shihab mengatakan takdir itu adalah kondisi batin yang membawa ketenangan. Ini dia. Kondisi batin membawa ketenangan dan kebahagiaan yang hanya bisa diperoleh jika rumah tangga dibangun di atas prinsip iman dan keikhlasan. Kalau hari ini saudara agak merasakan apa itu jodoh saya kemarin ya, itu bahaya itu. Itu bahaya. Karena jodoh itu bukan hak kita, itu hak prerogatifnya Allah itu. Ya gitu. Menentukan siapa jodoh kita, itu hak prerogatifnya Allah. Kata anak muda itu begini, saya yakin jodoh saya akan datang tepat pada waktunya. Ya kan gitu ya. Kata anak muda begitu. Dan itu tidak akan pernah tertukar. Sama seperti rezeki. Sama seperti rezeki. Rezeki itu juga dia akan datang tepat kepada orang yang dia tuju. Itu juga tidak akan pernah tertukar. Sama jodoh juga demikian halnya. Dia akan datang tepat pada waktunya dan itu tidak akan pernah tertukar. Pertanyaannya muncul, bagaimana kalau orang cerai, berpisah? Apa itu bukan jodohnya? Nah, itu tadi, saya sepakat Pak. Sesuatu yang tidak baik tidak boleh disandarkan kepada Allah, tetapi keputusan itu tetaplah keputusan kehendak Allah. Itu dia. Apa kesimpulannya? Bahwa masa jodohnya Allah sudah akhiri sampai di situ. Tapi jangan itu menjadi sebuah sebuah pembuktian bahwa atau sebuah alibi mengatakan saya tidak suka dia, lalu saya tinggal, lalu saya cerai, saya cari orang lain tidak. Tapi memang kalau itu jalur terpaksa, itu kan terakhir. Afdhalul halal ilallah atau satu perbuatan halal, tapi sangat dibenci oleh Allah adalah perceraian. Itu jelas itu. Dan itu adalah sebagai jalan terakhir ketika tidak menemui lagi atau sebut jalan buntu istilah orang. Maka kan ada tahapan dalam Islam. Kalau terjadi istri yang khusus, yang durhaka, tahapannya kan ada tahapan tuh. Coba nasihati dulu. Kalau nggak bisa nasihati, bisa tempat tidur, jangan bisa rumah. Yang repot tuh bapak-bapak. Kalau bisa rumah. Karena ini model-modelnya, masuk yang ini. Kalau udah sekian lama tak dapat itu mau gini kemana ya? Iya, kata kawan saya kalau dah haji tak bawa bini, kalau pergi haji tak bawa bini dah 40 hari Pak, itu nengok galau kan kepada anak-anak. Jadi kan laki semua ya. Itu rahasia kita. Maka ada pertanyaan dari ibu, kok laki-laki ini tidak ada habis-habisnya? Saya bilang tidak ada habisnya. Betul. Itu yang pelawak itu Pak, apa? Yang teman-temannya Pak Bolot itu kalau melawak itu Pak Malih itu. Tahu? Malih itu. Haji Malih itu Pak. Ya, 75 umurnya, istrinya muda, masih melahirkan. Namanya laki-laki tidak ada habisnya. Yang habis itu kapan? Ketika dia punya penyakit, tidak tua. Kalau badannya sehat, tegar, tidak punya sakit kronis, itu masih gagah walaupun umur berapapun. Nah iya. Maka pertahankanlah kegagahan itu. Gurawa jadi ceritanya. Betul Mas. Nah, karena kalau ya ustaz ya tetap ustaz Pak. Kalau gitu kan nggak lihat ustaz Pak Kiai Pak. Ya kan gitu. Tapi itu tadi bedanya adalah ketika ustaz Kiai membangun rumah tangga dengan keikhlasan, gitu. Kesabaran dan keikhlasan. Saya kira kita ini belum bisa mengikuti Kiai yang tidak pernah memarahi istri. Kita mungkin semua pernah memarahi istri. Dan Kiai saya itu Pak, Kiai saya itu istrinya pernah ngomong, ya saya nggak sebut lah nama orang. Dia bilang sama saya tuh, saya ini pingin dimarahi Pak Kiai itu, tapi nggak pernah marah. Ya. Jadi saya tanya, ya bagaimana Kiai juga bisa agak pernah marah sama itu, gimana caranya? Kemudian dia bilang gini, kalau saya marah,
pahala saya hilang. Kalau dia marah saya lawan, pahala saya juga hilang. Tapi kalau dia marah saya sabar, saya dapat pahala. Nah, itu kata dia, saya dapat pahala. Jadi saya mikir pahala kalau dia marah, saya diam aja bisa dapat pahala. Soalnya kalau rukun terus itu modalnya besar. Kan buang belanja. Ya kan? Kalau rukun terus itu kan mau rukun itu modalnya besar Pak. Karena istri itu gampang aja Pak. Untuk buat dia senyum, rukun, apa mau kita diturutin, ya sudah diundur aja Pak. Dibahagiakan. Apa itu dengan duit? Ya kan? Bawa belanja, beli emas. Oh, kalau itu nggak usah lagi Pak. Betul? Kau tahu gitu. Sama, semuanya enggak tahu sama. Itu yang disebut dengan sakina. Kasihkan aja nih, mawaddah. Apa itu mawaddah? Kata Al-Qurtubi, mawaddah itu adalah kasih sayang yang diwujudkan melalui tindakan nyata. Ini dia Pak. Ini yang sering dibedakan oleh orang antara mawaddah dan rahmah. Mawaddah itu ada 3 Pak. Kan kita ada beberapa tahapan. Ada beberapa tahapan dalam kehidupan keluarga. Ada pandangan hidup. Pertama itu pandangan hidup. Nah itu yang nyatanya itu tindakan nyata. Tahapan pertama itu pandangan hidup. Itu antara awal-awal 25 sampai ke 35-an. Setelah itu baru tindakan hidup. Nah, itu dia pegang karena dia pegang buta hidup. Gitu. Itu yang namanya mawaddah itu. Ada pandangan hidup, ada tindakan hidup. Yang ketiga, yang ketiga itu perjuangan hidup. Berjuang dalam kehidupan. Itu udah di atas 50 ke atas, 55 gitu kan. Itu udah mulai muncul, asam urat udah mulai naik, gula udah mulai naik. Itu perjuangan hidup. Lain gajian mantap nih. Nah, itu mawaddah. Iya. Kalau ini masih pegangan hidup. Jadi, sampai itu masih muda dong. Jangan gitu. Nanti ada masa-masanya kamu tuh sampai kepada perjuangan. Diperjuangkan dalam hidup. Ya. Bapak sekalian, itu yang namanya mawaddah. Lebih kepada tindakan nyata, saling menjaga, membantu, mengutamakan kebahagiaan pasangan. Nah, mengutamakan kebahagiaan pasangan salah satu yang saya sampaikan tadi. Yang berikutnya adalah memenuhi kebutuhannya. Kita tidak boleh tidak boleh egois, hanya ingin kebutuhan kita saja diperhatikan, yang lain suami istri kita tidak juga boleh. Atau terlalu didikte, kita juga nggak mau. Beri dia kebebasan, kalau dia ingin sesuatu kita sanggup tentu sesuai kemampuan kita, ya kan? Gitu. Nah, yang ketiga ini rahmah, ini kasih sayang, bukan susah hidup. Ini susah hidup ini, ya kan? Kebutuhan bukan lagi kebutuhan nyata, tapi kebutuhan itu biasa kamarnya sudah bau minyak angin, minyak kelapa, minyak balsem, ya kan? Banyak aromaterapi, minyak urut. Nah, itu kamar udah itu tuh, nggak ada wangi-wanginya lagi. Itu dia. Nah, itulah rahmat, kata Ibnu Athir itu katakan rahmat itu melengkapi mawaddah. Nah, itu melengkapi. Ketika cinta mawaddah berkurang karena faktor usia dan situasi, rahmat hadir sebagai bentuk kasih sayang yang tetap bertahan. Makanya kalau tengok kakek-kakek itu sama nenek-nenek itu hidup saling berpegangan tangan, ya kan?
dia merasa hidup bahagia, takut kehilangan antara satu dengan yang lain, itulah kehidupan rahmat itu sebenarnya. Nah, kita kasih sayang. Itu yang ingin kita perjuangkan, bahwa di sisa, di hari tua kita masih bisa bersama, masih bisa tersenyum bersama walaupun gigi sudah tidak ada. Iya kan? Tapi tetap menganggap senyuman pasangan kita itu manis, tetap cantik di depan kita. Kan gitu. Itu kita mungkin belajar dari orang tua kita, belajar dari guru-guru kita, bagaimana mereka menyayangi pasangan. Dan itu yang saya kira para mubalik juga kita merasakan. Coba lah ketika kita sakit, siapa yang merawat kita? Gak ada orang lain, kecuali istri kita. Yang risau dengan kita nggak pulang, yang risau dengan sakit kita, itu siapa? Tidak lain adalah istri kita. Gak ada orang lain. Kenapa dia larang kalau kita umpamanya begadang, tidak benarkan dia marah, janganlah begadang. Itu tanda dia sayang bahwa dia tidak ingin kita sakit. Itulah yang namanya. Oke. Saya nggak nyinggung itu, nanti ada protes sama saya. Baik, Hamka mengatakan rahmat adalah cinta yang penuh pengertian dan kesabaran yang menjadi fondasi untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Itu Buya Hamka. Ya. Buya Hamka berikan definisi cinta itu penuh pengertian dan kesabaran. Itu yang disebut dengan rahmat itu dan sayang, yang menjadi fondasi untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini yang menjadi sasaran kita. Nah, selanjutnya apa sih indikator keluarga harmonis menurut Islam? Ini semua sudah kita jalani. Umur senior bagi kita ini semua sudah kita jalani. Makanya beda menjalani hidup rumah tangga orang yang beriman, apalagi pemuka masyarakat mubalik, dengan orang-orang biasa itu beda. Kenapa saya katakan beda? Pertama adalah tumbuh dari tangannya, dari kehidupan keluarganya itu zuriat atau keturunan-keturunan yang memiliki akhlak dan sopan santun yang baik. Itu bedanya. Jadi kita ini dengan dasar keimanan kita nikah bahwa itu ibadah, dengan keislaman dan ihsan sebagai tumbuh integritas dalam kehidupan rumah tangga kita, maka dari rumah tangga itu lahirlah zuriat, anak-anak yang memiliki karakter, yang memiliki akhlak. Kita ini kadang-kadang dicoba dengan dengan anak. Jadi coba dengan anak. Orang tuanya ustaz, kiai, tahu anaknya, mohon maaf ya, nggak tahu apa-apa tentang agama. Ini kita dicoba. Tetapi kita perlu introspeksi diri bahwa ada sisi kesalahan, kekeliruan kita dalam mendidiknya dari Allah. Itu perlu, karena kadang-kadang kesibukan kita mencari hidup, ya, mencari yang namanya mal, harta, itu kita kesibukan di situ. Sementara kalau kita kaji masalah rezeki ini kan seperti yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Mutawalli As-Sa'rawi, Bapak Ibu sekalian, itu dia menyampaikan ada 4 tingkatan rezeki. Kalau al-mal wa adna min rizqi. Kalau harta itu adalah kebutuhan dasar dari rezeki. Harta itu kebutuhan dasar. Nah, kebutuhan dasar itu juga harus kita penuhi, tapi standarnya kan beda. Masing-masing manusia kan nggak sama. Dan Allah juga memberi rezeki kepada manusia itu tidak sama. Dan kita harus juga memikirkan atau berpikir bahwa yang diberikan oleh Allah dalam bentuk mal itu adalah sesuai kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Gitu. Kita bekerja bagaimanapun, kalau Allah belum memenuhi keinginan kita, ya nggak ketemu. Karena Allah memberi itu sesuai kebutuhan kita. Maka Imam Muhammad Syekh Mutawalli As-Sa'rawi mengatakan bahwa al-mal huwa adna min rizqi. Kalau harta itu adalah yang dasar, kebutuhan dasar dari rezeki. Yang kedua disebutkan al-afiyah, kesehatan. Kesehatan itu huwa a'la min rizqi. Itu yang tinggi, Pak. Yang paling tinggi dari rezeki itu tadi ada kebutuhan adna namanya, kebutuhan dasar, ada yang tinggi itu adalah afiah, kesehatan.
Kesehatan itu tinggi. Jadi kita tuh baru bisa ibadah, bisa bekerja karena kita sehat. Coba kita nggak sehat, kita bisa bekerja, bisa menghasilkan uang, ya kan? Nggak bisa. Maka disebutkan wa ala rezeki. Tapi yang ketiga yang lebih baik dia katakan itu tidak lain adalah sholahul abdan. Sholahul abdan itu anak-anak yang saleh dan salihah wa afdalul rizki. Itu yang utama, yang afdal dari rezeki itu adalah sholahul abdan. Anak yang saleh-salihah. Nah, anak saleh-salihah itu kan tumbuh dari keluarga yang baik. Tumbuh dari keluarga yang baik. Maka ada talimah, ada afiyah, ada salahul abdan. Dan yang keempat kata beliau yang paling tinggi tamamul rezeki itu adalah ridhonya Allah. Nah, jadi ridho Allah ini yang paling utama. Maka disebutkan tamamul rezeki itu adalah ridhonya Allah. Itu kata Syekh Muhammad Tawalib Sa'ar. Nah, bentuk dari yang empat disebutkan itu adalah dari keluarga yang baik. Dan ini harapan bagi orang beriman, ini menjadi harapan. Baik itu dari kebutuhan hidup kita standar sesuai yang ditentukan Allah kita bisa nikmati. Jadi ingat rezeki itu Allah berikan sesuai kebutuhan kita bukan keinginan kita. Nah, kalau kita banyak betul Pak. Kok tak ada apa-apa? Dan menurut Allah tidak kebutuhan kita. Kan kadang-kadang ingin tidak harus tercapai keseluruhan. Karena Allah lebih tahu untuk kebutuhan kita inilah standarnya. Kalau kasih lebih, apa yang terjadi di kamu? Gitu. Makanya wajib kita ini adalah senantiasa mensyukuri apapun. Nah, lanjut. Nah, selanjutnya pengetahuan. Ini yang keluarga, kesehatan keluarga, ekonomi keluarga. Itu disebut dengan samawah. Sakinah mawaddah warahmah itu keluarga yang punya ilmu pengetahuan. Pendidikan penting. Islam kan jelas itu mengajarkan bagaimana pentingnya pendidikan. Hari ini Bapak Ibu sekalian, tentu pendidikan yang terintegrasi antara pendidikan agama dengan pendidikan pengetahuan dan teknologi itu harus berbanding lurus. Kalau tidak ketinggalan anak kita. Ya, kalau kita sudah nggak begini aja, punya HP canggih pun tak pandai mainkan. Betul Pak? Betul Ustaz ini sekarang ada yang diajari oleh apa nama Pak Sokrates yang kalau kita ngomong tolong kasih tahu saya bagaimana pendapat AI. Nah, Bapak tinggal kasih tahu aja. Buka bagaimana pendapat Imam Al-Ghazali tentang ini. Keluar tuh Pak. Iya. Saya makanya kalau disuruh orang umpamanya Pak nanti kalau sampaikan materi ini, saya sudah ada persiapan dari rumah. Saya tinggal ketik aja Pak. Di HP saya keluar tuh, baca ya sudah kebangkan selesai. Betul. Ya itu. Nah, yang di HP canggih lah sedikit, ya kan. Benar. Iya. Apalagi nanti di 3 masjid besar, terutama 2 masjid besar kita ini, Masjid Agung dengan Masjid Sultan ini sudah dapat sumbangan dari BI itu 8 masing-masing TV ukuran 70 inch. Nah kayak nanti khotib gak lepas lagi Pak, jamaah bisa baca teks yang dibaca oleh khotib. Jadi khotib pakai teks, khotib baca jangan kemana-mana. Khotib mana-mana terus mampu dia berlari depan Tuhan. Jamaah bingung apa yang disampaikan khotib di ujung, ke depan, ke belakang, bolak-balik itu. Tidak sistematis. Kan gitu? Tidak sistematis. Biasakan Bapak menyampaikan itu sistematis runut gitu loh. Jadi mereka paham. Ya. Mereka paham. Makanya saya sampaikan kemarin ke Awali, sudah kita mulai aja Pak Jul. Katanya gitu. Iya siapa? Nah, makanya nanti akan dibimbing oleh Pak Sokrates gimana menulis naskah dari awal dari mana. Sebagai jurnalis sudah tentu tahu, kan gitu ya. Nah, karena naskah sifatnya ceramah, naskah ilmiah, naskah opini, naskah artikel itu beda.
Itu tidak sama, Bapak. Memang bentuk tulisan, tapi gaya bahasa di dalamnya itu tidak sama. Mana yang ceramah, ya mana yang ilmiah, mana yang artikel, mana opini, mana yang cerita, itu beda ya. Kan itu. Nah, maka ke depan masjid besar ini kan kita mulai Pak. Gaya-gaya macam masjid di Singapura sama Malaysia. Jadi kalau khotib itu wajib baca, apa yang dibaca khotib itu jamaah bisa ikut baca. Jadi jamaah tidak ngantuk Pak. Nah, tidur-tidur. Apalagi kalau sempat khotibnya agak lembut sedikit. Alhamdulillah. 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 Boleh. Kata-kata kapan kelam ini? Kata-kata jamaahnya kapan kelam ini? Kapan kelam? Iya kan? Ya itu. Makanya kalau jamaah itu dilarang sebenarnya kalau dia duduk itu tangan jepit dulu. Ini tidur nih Pak. Tidak betul. Betul. Baik, jadi itu kesehatan keluarga. Nah, selanjutnya hubungan antar keluarga dan masyarakat saling membantu. Jadi mana hidup kita hari ini, kenapa di Indonesia ini sekarang terus didengungkan dengan istilah moderasi beragama. Dulu pernah dapat protes, apa itu moderasi beragama? Moderasi beragama itu Bapak Ibu sekalian, itu kan pesan di dalam Al-Quran itu wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Wasatiyah itu adalah moderasi. Nah, surah Al-Baqarah itu ya, demikianlah kami ciptakan umat itu umat wasatiyah. Wasatiyah itu pertengahan. Wasat artinya adalah umat Islam itu umat yang menjunjung tinggi keadilan, kebersamaan hak. Tidak bedakan satu dengan yang lain. Kalau persoalan keyakinan jelas kan, lakum dinukum waliyadin, itu jelas itu nggak bisa diotak-atik. Tapi persoalan kehidupan bermasyarakat dalam membangun sebuah negara, dalam membangun sebuah peradaban, ya, mari bersama-sama menjaga kerukunan. Dan kerukunan yang paling baik itu adalah bagaimana umat Islam mau menghargai orang lain. Karena mayoritas di Indonesia adalah umat Islam. Dan alhamdulillah di Indonesia ini karena mayoritas umat Islam dengan berbagai suku, bahasa, warna kulit, bisa rukun itu kenapa? Yakin percaya Bapak Ibu sekalian karena di sini mayoritas umat Islam. Itu tuh. Orang bertanya ajib di Indonesia. Kenapa? Agama, nah, suku mungkin ratusan, bahasa ratusan, kok bisa rukun itu? Kenapa? Karena mayoritas umat Islam. Betul. Karena umat Islam itu yang punya, katakan kata-kata wasat itu. Ya. Nah, dari oke, kata siapa tadi? Ada tanya jawab tak? Bola tunggu. Jawabnya tunggu belum? Ini moderatornya ada moderator, bukan saya. Jadi teman-teman sekalian, saya kira apa yang kita ingin bangun dalam rumah tangga itu adalah kekuatan kebahagiaan. Nah, kebahagiaan, ukuran kebahagiaan dari masing-masing kita adalah bagaimana mengukur ketenangan dalam rumah tangga. Dan muncul yang paling hebat itu adalah apa? Saya katakan apa? Tidak ada satu ketenangan dalam rumah tangga itu Bapak Ibu sekalian kecuali bangun melalui apa? Melalui karakter. Maka Kiai kita sering katakan bahwa yang pertama sekali dibangun di pondasi kuat di pondok pesantren itu apa? Adab Pak. Ilmu itu nanti adab terus. Anak ada adab, baru dia dapat ilmu, baru ada skill. 3 itu Pak. Ya kan? 3 itu. Adab, ilmu, skill. Kalau adabnya terbentuk itu udah enak itu. Dia nggak pernah ngomong kasar sama orang tua. Dia nggak pernah ngomong yang jelek, yang jorok. Kadang-kadang ada pembiaran di kitanya dan anak kecil kalau ngomong jorok itu nggak biarin, itu salah. Itu salah. Karena itu dianggap tidak ada adab. Dianggap tidak ada adab.
kita lihat bagaimana adab istri, ya kan, adab istri. Rasulullah itu pernah menyampaikan kepada putrinya Fatimah. Fatimah itu nanya sama Rasulullah, ya ayahanda, siapa perempuan pertama masuk surga setelah Ummul Mukminin? Dia berharap itu Rasulullah menyebut dia gitu ya. Kamulah gitu kan. Tapi kata Rasulullah tidak. Ada satu rumah sudut sana, satu keluarga, itulah istri yang pertama masuk surga. Nah, ini mudah-mudahan istri bapak-bapak semua gitu. Kan gitu. Ya, aminnya gak yakin. Aminnya gak yakin. Itu Fatimah datang. Itu pintu, assalamualaikum, waalaikumsalam, jawab dari dalam. Siapa di luar? Saya, Fatimah putri Rasulullah. Kata yang dalam rumah, mohon maaf, saya hari ini belum ada izin dari suami untuk menerima tamu. Besok aja lah datang ya. Fatimah pun pulang. Besok datang lagi ke pintu. Itu siapa dua Fatimah? Kau datang sama siapa? Sama Usir. Aduh, mohon maaf, sama suami saya belum dapat izin. Saya belum dapat izin. Kalau kau sendiri boleh, kalau bawa asal belum. Balik lagi. Besok datang lagi, bawa asal Usir. Dua. Setelah itu besoknya datang lagi hampir 3-4 kali. Masuklah ke rumah itu. Pertama dia lihat, kan kalau kita itu dinyatakan bahwa rumah sana itu istimewa, orang dalamnya istimewa, kita itu tahu kan? Fatimah juga gitu, ingin tahu. Ya, lirik biasa ibu kan, ibu kalau masuk rumah orang lirik sana, lirik sini, tengok sana, tengok sini, ya dia. Itu ibu gitu. Fatimah juga nggak itu jalan, ibu itu, apa itu? Dia lihat ada air dalam ember, kali itu apa? Itu cuci tangan dan buka suami dia pulangkan kerja kuli. Oh, tengok lagi ada di meja ada makanan, itu makanan untuk siapa? Kata perempuan ini itu untuk suami saya, mungkin dia pulang lapar, saya siapkan makanan. Dia lihat ke tempat tidur, rapi tempat tidurnya. Ya rumah itu cukup sederhana, cuma rapi. Oh rapi benar dia, malah tahu suamiku pulang menginginkanku, saya sudah ready. Itu saya ready gitu, ready for use. Aku jaga istri setiap saat begitu suami yang pulang udah ready kapan tuh. Gak yakin mas saya. Ini ya, saya melihat tempat tidurnya ready dia. Nah, dikatakan gimana? Ya karena kalau suami butuhkan saya sudah siap. Terakhir dia ada campur di atas, tergantung di dinding. Itu apa? Kata ibu ini, itu saya bilang sama suami saya kalau mau malam, saya bilang ini, Mas, kalau dulu Mas Sofi lewat gitu. Kalau ada layanan saya hari ini Mas yang belum memuaskan Mas, silakan Mas cabut saya, cabut udah selesai. Ada nggak di sini gitu? Itu Fatimah pulangnya nangis Pak. Kata Fatimah, wajarlah Rasulullah mengatakan bahwa dia salah seorang istri yang pertama masuk surga. Saya aja nggak sampai segitunya. Padahal beliau adalah putri Rasulullah SAW. Impian semuanya nih, wajah-wajahnya impian menjadi istri begitu. Udahlah kalau nggak dapat pun nggak apa-apa. Ya dah, nikmati aja apa yang ada. Nah, nikmati apa yang ada. Baik, kira-kira itu penyampaian dari saya. Nanti kita diskusi. Ya Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan aplaus untuk Pak narasumber. Oke, terima kasih luar biasa yang sampaikan oleh beliau. Tentu tidak perlu saya ulas kembali. Langsung saja saya buka sesi jawab. Ada 3 orang ya. Oke, 1. Dan sebut nama dari PMP mana ya. Gak usah banyak narasi ya. Langsung poin. Oke, 1, 2, 3. Oh 3 dulu ya. Nanti kalau masih ada waktu kita tambah.
Oke, sebutkan nama dan dari PMB mana ya? Oke. Langsung saja ya, nggak usah tanya alasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pakai, saya adalah seorang ayah yang mempunyai anak 3, istri 1. Alhamdulillah anak saya ini mau pendidikan, dalam artian 1 sudah umur 8 tahun sudah sekolah SD, tapi saya ingin 3-tiganya ikut mau waktu, ada yang habis Quran, ada yang jadi ustadz, jadi ulama lah gitu kan. Nah tapi dalam mewujudkan sakinah mawaddah warahmah ini, sejauh mana apakah ada tolak ukur dari segi ekonomi? Karena kita kan mohon maaf ya, kita ada di Batam, biaya segala macam dibutuhkan. Alhamdulillah dan ada insentif per 3 bulan itu membantu kami pribadi. Nah jadi bagaimana Islam memandang bahwasanya materi ataupun ekonomi itu sangat dibutuhkan dalam sakinah mawaddah warahmah. Karena sekarang media sosial takutnya mohon maaf mungkin diantara siapapun bisa selingkuh dan lain sebagainya, semua nauzubillah. Maka itu kalau mohon maaf apapun di rumah sudah kita lakukan, cuci piring, ngepel, nyapu, jemur pakaian, semua sudah kita lakukan untuk rumah tangga supaya sakinah mawaddah warahmah. Tapi apakah ekonomi, apalagi di Batam ini, jadi bagaimana Islam memandang itu, pakai. Dan yang kedua, pakai tolong slide-nya nanti dikasih ke kami, pakai slide yang ada di sini. Ya, jadi materinya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak, nama saya Nasir. Ini bertanya Pak ya, satu masalah rumah tangga semuanya ini membutuhkan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Tapi ada juga oknum yang kita lupai dari awal pernikahan. Kita sudah mengalami suatu masalah besar. Yang pertama, dipandang dipegang tak hidup, kemudian sampai berusaha untuk tak hidup. Akhirnya istrinya mengaku pengadilan minta diceraikan. Ini gimana? Terima kasih. Nama dan PMB mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nawir Hasbullah dari PMB Kecamatan Batam Kota. Saya langsung saja Pak, bagaimanakah tinjauan fikih ketika orang sedang khutbah membaca seperti di layar ini? Bagaimana hukumnya? Ketika khutbah, tapi yang mendengar itu membaca teks, hukumnya bagaimana? Saja. Oke, sebentar, sebelah sini, satu lagi. Udah cukup ya, Pak E? Aku dulu ya, tiga dulu ya, nanti kalau ada waktu kita tambah. Oke, langsung saja ini. Baik, terima kasih. Pertama, kalau ukur sakinah melalui rezeki. Saya katakan kalau rezeki ini kan Bapak Ibu sekalian yang namanya mal ya. Kalau rezeki itu saya katakan ada 4 tadi. Tingkatan yang sering kita persoalkan adalah tingkatan harta dalam bentuk materi atau mal. Nah, mal ini kan saya katakan pertama adalah sesuai kemampuan kita. Jadi ada tahapan pertama bagi kita Ahlussunnah wal Jamaah. Ya kan? Ahlussunnah wal Jamaah punya keyakinan adalah ikhtiar. Beda kita dengan Qadariyah Jabariyah. Ada yang menggantungkan dengan Allah, ada yang menggantungkan dengan usahanya saja. Kita berada di tengah-tengah itu. Ini sama ceritanya Imam Syafi'i dengan Imam Malik. Imam Syafi'i mengatakan kepada gurunya Imam Malik bahwa rezeki itu harus diusahakan dan dapat. Kalau tidak diusahakan nggak dapat. Kata Imam Malik tidak. Rezeki itu sudah urusan Allah. Dua-duanya sama benar, ayatnya ada.
Ya, dua-duanya sama benar ayatnya. Satu ayat menyebutkan wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Apapun yang melata di atas bumi ini Allah punya rezeki. Yang kedua, inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum kecuali kaum itu berusaha merubah kondisi. Nah, ini kan dua guru ini berubah. Jadi Imam Syafi'i pun keluar satu ketika dari rumahnya, ingin makan anggur. Kebetulan di jalan dia ketemu orang lagi makan anggur. Akhirnya dia menawarkan tenaganya, ingin bekerja. Imam Syafi'i pun bekerja bantu orang memetik anggur. Selesai memetik anggur, dia pun dikasih beberapa keranjang anggur oleh petani tadi ini. Nah, dia katakan dalam hati, saya ingin membuktikan sama guru saya bahwa teori saya benar. Karena saya bekerjalah dikasih anggur. Dengan pede Imam Syafi'i pun datang ke depan Imam Malik membawa anggur. Apa dia bilang sama gurunya? Guru, saya membuktikan teori saya benar guru. Saya bekerja, saya baru dapat anggur. Dengan senyum Imam Malik mengatakan, saya dari pagi duduk juga di sini, tak ada masalah, dapat juga saya makan anggur. Paham maksudnya Pak? Paham. Itu dia. Beda maksudnya kan? Paham juga maksudnya. Itulah perumpamaan kita dalam mal mencari harta ini. Maka ahli sunnah wal jamaah itu mewajibkan kita ikhtiar. Gak boleh kita duduk, gak boleh kita diam. Kita harus berusaha. Karena kita ini bukan sepertinya sahabat Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu kan diceritakan tapi tak miskin kepada Allah pun tak miskin. Itu Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu pernah dengan Rasulullah itu yang paling lambat masuk surga itu orang punya banyak harta. Dia mikir, wah harta dia paling banyak di antara para sahabat itu dengan Utsman bin Affan. Macam mana dia miskin? Artinya ketika terjadi satu peristiwa peperangan bersamaan dengan musim panen kurma. Terlambat panen kurma pada busuk semua. Busuk semua. Begitu pula supaya ini panen tadi tidak biar bisa bermanfaat, itu yang kurma busuk diborong oleh Abdurrahman bin Auf. Diborong Pak, dibeli semua, habis belinya. Bayar dengan harga yang bagus, fantastis, dia bayar busuk, dia masukkan ke gudang. Dalam hati dia miskin pun tak ada. Tahu-tahu tak sampai 2-3 hari datang orang dari negeri Islam mencari mana kurma busuk. Kata Islam diterang penyakit kulit. Dan obat salah satunya kata tabib waktu itu adalah kurma busuk. Kaya lagi ya. Artinya inilah cara Allah ya. Saya katakan cara Allah ya. Ini keyakinan Pak. Ini nggak bisa logikanya ini repot. Ya kan? Nah, ini logikanya Pak. Itulah cara Allah. Kita persoalan hari ini usaha selalu menggantungkan itu kepada usaha kita. Kita tidak menggantungkan kepada Allah. Mohon maaf ya, kita sama-sama berbagi. Saya itu harus belajar, ini kan belajar. Karena ini belum selesai juga, belum bisa sampai ke mangkok itu. Jujur ya, saya jujur. Tak sampai bohong ya. Iya, kita ini usaha kali menggantungkan kepada usaha kita, tidak menggantungkan kepada Allah. Ini maksudnya beda. Saya belum sampai begitu. Saya akan ngomongnya di sana ini. Dari kalau yang tadi ini, saya katakan tadi ini, persoalan malu. Karena kita mesti dipusingkan dengan duit. Dipusingkan dengan duit. Tapi yakin percayalah. Nah, yakin percayalah. Ada ayat yang diajarkan sama kita. Kita mulai belajar. Kata Allah, "Wa may yattaqilla yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu li kulli shay'in qadara." Kelar. Jangan segera menggiring aja jaga gerak. Itu tadi itu. Itu yang ngasih tahu ayat Seribu Dinar orang Indonesia. Orang Arab tak tahu itu. Cuma tanya orang Arab. Ada nggak ayat Seribu Dinar? Mana tahu ayat Seribu Dinar? Iya, dinar tahu ya. Seribu dinar ayat itu nggak tahu. Yang tahu orang Indonesia.
menjadi kaligrafi yang indah bagi kita harus dipahami. Ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Coba kita renunglah. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar dari seluruh kesulitan hidupnya. Ketika sulit, datanglah ketemu kepada Allah. Akan terjadi apa? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah beri rezeki dari jalan yang tidak sangka-sangka. Apa hubungannya Ustaz? Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bersanding kepada Allah, maka Allah akan selesaikan seluruh hidupnya. Nah, apa lagi Pak? Kelar kan? Selesai kan? Selesai. Aku hidup kepanjangan. Minta kepada Allah itu minta jalan keluar. Jangan minta kita dengan ya Allah berikan lebih banyak. Jangan. Tapi ketika kita sulit, Allah berikan jalan keluar. Nak pergi sekolahkan anak ada duit, nak beli rumah ada duit, nak beli mobil ada duit. Apa yang ada? Anak nama bini. Makanya Allah tak kasih kita duit banyak itu gara-gara itu Pak. Masa dikasih duit banyak sedikit nak nambah bini. Makanya mungkin bilang kan? Kau jangan duit banyak-banyak nih, cukup segitu aja. Nanti merana anak dan istrimu. Kan itu kata Allah kan? Makanya saya katakan yang Allah beri kepada kita adalah yang kita butuh, bukan yang kita ingin. Jadi, oke? Ini gara-gara menterinya sekarang orang sufi, jadi pemenangnya ngomong udah masuk ke hati ini sekarang. Ya Pak, ya kan? Kalau Pak Nazar itu kalau ngomong kan pasti kaitannya ke hati Pak. Nah, jadi kakak pemenangnya ikut kan? Nah iya Pak, itu tuan guru kita. Ya. Nah, Pak Nasir, ini masalah fikih kalau Pak Nasir. Masalah fikih itu ada jalan keluar semua. Jadi fikih itu tidak statis. Al-hukmu yaduru ma'ilati wujudan wa adam. Jadi hukum itu akan beredar. Akan senantiasa sesuai dengan kondisi masa dan waktunya. Itu hukum. Sepanjang hukum itu bukan hukum qat'iyah. Itu fikihnya Syahrini. Kalau bahasa qat'iyah itu nggak ada penawar. Tapi kalau bahasa hukum itu zoniyah masih membutuhkan interpretasi. Dan rata-rata hukum muamalah itu adalah zoniyah ayat, bukan qat'iyah. Itu rahasia Allah. Nah, termasuk itu tadi udah dipandang tak hidup, dipegang tak hidup, ditunjang juga tak hidup. Ada solusi kan? Makanya ada namanya kalau istrinya bisa melakukan permohonan cerai. Tapi diusahakan dulu, berobat dulu. Jangan tak ada usaha. Pak, jangan itu. Ya. Nah, saya yakin yang bersuara kencang kan kalau gitu-gitu Pak Nasir. Nah, Pak Nasir tak usah jauh-jauh diskusi sama Buya Hamdani. Selesai barang itu. Selesai barang itu. Jadi Pak Sokrates, saya ini kan pernah jadi ketua Mubalik Pak. 2 periode jadi ketua Mubalik Pak. Jadi ini orang duduk pernah semua saya Pak. Jadi kalau saya heran. Kalau kami ngomongin ini Pak modelnya, nggak berkurang ya Ustaz sama Ustaz Pak. Jadi sama Mas Kota kalau saya mudah ini. Tapi kan langkah-langkah itu ada. Makanya saya katakan tadi, ketika nusus istri ada tahapan-tahapannya, nasihati, bisa tempat tidur, boleh dipukul dengan pukul tidak menyakiti. Setelah itu hakaman min ahliha wa hakaman min ahlihi, datangkan dari keluarga istri, datangkan dari keluarga suami, duduk bareng menimanganakan keluarga ini. Kan gitu. Nah, kalau sikok lain lagi pertengkaran berkepanjangan tidak selesai, harus diurus hakaman min ahli wa hakaman min ahliha. Ada semua jalan keluarnya. Termasuk yang tadi udah berobat berusaha sekian tahun juga, kasihan dong dianggurin Pak. Iya Pak, kasihan. Nah, suami juga harus paham, harus mengerti
Gitu. Kan seperti itu. Nah sama dosen dan profesor Pak. Saking setia sama istrinya, istri dia bisa memberikan keturunan. Tapi baru di penghujung di usia dia yang hampir 60 tahun baru istri dia mengizinkan untuk dia nikah, langsung dia nikah dengan mahasiswa S2-nya, itu berderet anaknya lahir. Dan sampai usia 78 masih punya anak 2 tahun. Iya. Tapi dia sabar. Nah, istrinya tidak bisa memberikan keturunan. Mungkin dia kasihan entah apa. Sudah umur 60 tahun Pak. Baru istri ngasih izin dia nikah. Ya ternyata memang itu saya katakan tadi laki-laki ini tidak ada masa monoposnya. Yang ada monoposnya perempuan. Ya, laki ini on terus. Ya, ya. Berarti. Baik. Nah, itu ya. Jadi urusan fikih silakan nanti kita apa ya? Banyak jalan keluar. Jadi kalau bicara fikih itu jalan keluarnya cukup luas. Termasuk yang saya ingin rangkum dengan yang tadi disampaikan bagaimana jamaah itu baca. Bacanya itu Pak, itu dibenarkan tapi tidak bersuara. Ya tidak boleh bisa bersuara. Ya kan itu. Kalau ada suatu kisah pada suatu hari, itu ya itu kan semuanya Pak. Jadi begitu teks ditampilkan, dibaca oleh jamaah kuat-kuat, dia baca. Nah, makanya diingatkan ini nasihat tertampilkan, silakan baca di dalam ya sambil mendengar fakti, kan gitu. Sah boleh, yang nggak boleh itu keluarkan suara. Gitu. Nggak boleh itu keluarkan suara. Melarang hijab kau, itu nggak batal gimana? Kalau orang ribut hijab kau, kan dia bilang hijab kau itu batal. Kan jelas tuh, sampai berkata-kata kalau Jumat Allah, maka nggak ada Jumatnya, nggak sah Jumatnya. Makanya di masjid itu nanti kita akan renungkan, baca dalam hati sambil mendengar hati, supaya ada apa namanya, jangan ngantuk pikiran tidur. Menghindari itu juga, kalau orang asik gini kan, berarti dia dengar, dia baca dalam hati gitu ya. Sampai selesai dia tak tidur. Jadi ada manfaatnya, ada hikmah yang dia dapat. Jangan cuma ini jamaah khotibnya berapi-api, jamaahnya tidur. Begitu pulang apa kata khotib dari itu? Tak benar. Apa lah yang kata khotib dari itu? Aku dengar dari itu takwa aja katanya. Nah, jadi secara fikih apa? Secara fikih boleh kan? Tapi yang tak boleh itu adalah bersuara. Ya, saya kira itu. Oke. Terima kasih Pak Kiai. Masih ada waktu sekitar 20 menit. Kita buka 2 aja ya. Sebelah kiri ya belum. Oke, 1, 2 pas. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf suaranya kurang jelas. Langsung saja poin tentang pertanyaan. Nama Sohri dari Ibu Baca. Langsung pertanyaan pertama kaitannya dengan keluarga yang sama mawaddah warahmah. Ini kalau kita pahami tentu dengan keluarga muslim. Bagaimana dengan keluarga muslim? Apa ada yang sama? Nah, yang kedua tentunya kaitannya dengan poligami. Bicara tentang ayat Fandiku mato balakunan Mas Rasulullah. Ini kan dimulai dari juga. Artinya kalau kemudian ada kelanjutan wa in khiftum, apabila kamu takut dua tidak adil, ya fawahdah. Kita memahami seperti itu. Ini bagaimana? Kemudian yang ketiga, masalah rezeki. Rezeki tadi dikatakan adalah benda Allah, bukan keinginan kita. Yang saya tanyakan adalah ketika seseorang itu keinginannya itu diberi rezeki yang sederhana saja, tapi kenyataan Allah memberikan rezeki yang lebih-lebih.
yang seperti ini apakah sesuai dengan kebutuhan orang itu? Terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Doni Wijaya dari PMP Guru Baja. Pertanyaannya beda. Yang ingin saya tanyakan, fenomena yang sering terjadi di masyarakat, terutama di kota-kota besar dan terkhusus di Kota Batam, banyak yang melakukan penggugatan cerai itu kan perempuan umumnya. Apalagi itu di Kota Bandung itu sudah sangat tinggi angkanya melakukan penggugatan cerai. Nah, kemudian ini yang menjadi polemik kita di masyarakat, sehingga kalau khusus Batam itu umumnya tenaga kerja itu diberikan leluasan oleh perusahaan-perusahaan kepada perempuan malah, karena mungkin perempuan lebih mudah diatur dan sebagainya. Sehingga apa yang terjadi, kalau bahasa kasarnya, ceknya problem, coknya problem, dan cek-cok jadi. Nah, itu yang terjadi. Jadi yang ingin saya perjelas bagaimana pandangan Islam dalam menangani masalah tersebut. Demikian, terima kasih. Cukup. Dan terima kasih atas pertanyaannya. Langsung Pak Yen. Ya, baik. Kalau di non-muslim itu ada. Kalau di Buddha itu namanya keluarga apa? Sukinah itu Hindu. Kalau Hindu itu Sukinah namanya. Ya, Sukinah itu Hindu. Kalau di Buddha ya ini, Buddha ya, Sukinah itu Buddha. Itu kalau ada satu lagi di Hindu itu Hita Sukaya. Itu nama-nama istilahnya Pak. Hita Sukaya, ada Sukinah. Kalau di Kristen keluarga sejahtera. Nah, itu nama-namanya Pak. Jadi mereka tetap punya program itu. Dan saya sering jadi pemateri, kebetulan. Ya, jadi sering jadi pemateri untuk keluarga-keluarga muda, baik itu di Kristen, di Hindu maupun di Buddha. Apa yang saya angkat di dalam itu adalah istilahnya konsep cinta. Itu yang saya angkat, bukan konsep cinta dalam agama, tapi konsep cinta dalam saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Kenapa saya katakan saling membutuhkan? Karena kecenderungan kita itu laki-laki pasti senang perempuan, perempuan pasti senang laki-laki. Yang tidak senang dengan lawan jenis itu ada yang kontra. Ya kan? Ada yang kontra itu. Atau yang senang dengan sejenis, itu kan kontra itu. Tapi bicara umumnya adalah ketika memang dia senang lawan jenis. Jadi saya angkat itu adalah tema cinta. Nah, itu yang tidak. Jadi sama Pak. Jadi setiap agama itu ada program dalam mereka membina rumah tangga. Bahkan di Kristen juga, di Katolik terutama, itu tidak ada konsep perceraian. Tidak ada istilah perceraian. Ya kan gitu? Tidak ada. Maka tidak boleh mereka cerai karena dianggap itu adalah janji suci yang tidak boleh dinodai oleh siapapun. Ya, tapi di belakang itu kita nggak tahu kan? Di belakang ini kita nggak tahu gitu. Nah, tapi Islam tentu tidak mau dalam sisi kebohongan. Artinya kalau dibuat seperti itu kan dikhawatirkan nanti terjadi perzinahan. Nah, maka jadi buka ruang. Islam membuka ruang dengan yang namanya faqihu atau walakum minan nisa masna wasulasa warwa. Masna ini kan pengertiannya jangan dibuka ruang, ulama beda-beda. Tapi mayoritas ulama, jumhur ulama mengertikan masna itu dua, bukan dua-dua. Kalau bahasa Arabnya masna itu kan dua-dua. Mana ahli bahasa Arab ini? Makanya Daud al-Zohiri itu mengartikan masna itu dua-dua berapa? 4.
Sulasa itu 33 berapa? 6 tambah 4. Baru Pak. 4 berapa? 8 berapa jadinya? Tapi jangan ikut. Bahkan dan sekalian ini Ustaz ini kan banyak kilah fikihnya. Ustaz dia ini kalau kilah fikih bukan masalah fikih, kilah fikih. Ini banyak benar ini. Salah satu ditanya kan, boleh nikah tanpa wali? Hah? Boleh nikah tanpa wali? Ya tidak boleh. Kalau bilang tak boleh ya? Boleh kalau dia janda. Kenapa? Ada hadis juga. Asal wahab min nafsiha min waliha. Selesai barangnya. Seorang janda berhak menentukan dirinya ketimbang walinya. Kalau diartikan oleh saudara sekalian, boleh janda nikah tanpa wali. Aku nikahkan diriku kepadamu. Saya terima. Selesai barangnya. Kalau bicara kilah fikih bukan masalah fikih, kilah. Ada yang melakukan itu? Ada aja yang bilang tak ada. Jadi jangan salah-salah. Jadi kan orang gigi. Jadi dia ngomong itu kan gimana gitu ya? Iya. Jadi kalau makanya Al-Quran Islam bukan ruang itu gitu. Ada makna 2 boleh, 3 boleh, 4 boleh. Tapi di ujung disebutkan lagi kan. Wajib itu Allah tak dulu. Wajib itu Allah tak dulu. Bawahnya. Kalau tidak sanggup berlaku hadir ya sanggup aja. Nah, nanti susah lagi balik ke pertanyaan tadi itu kan gitu. Nah kan itu. Kalau ukuran adil itu tentu satu yang abstrak. Saya katakan ukuran adil itu sebenarnya abstrak. Adil begini. Adil itu bukan rasa. Bukan rasa sama rasa, suka sama suka, bukan itu. Ya? Tapi adil itu adalah bagaimana menyelesaikan sesuatu sesuai dengan ketentuan. Nah, kalau masalah ketentuan rasa kan nggak bisa Pak. Itu nggak bisa dibuktikan secara konkret. Gimana membuktikan rasa? Nggak bisa. Ya kan gitu. Maka kata kawan, jangan dituntut ilmu karena ilmu tidak bersalah. Betul kan orang bilang gitu ya? Kenapa nuntut ilmu? Ilmu tidak bersalah. Kenapa dituntut katanya? Sama itu cinta. Jangan salahkan kita kan. Kita tidak tahu apa-apa. Gimana coba? Nah kalau bahasa itu tentu bahasa aja adalah bahasa bagaimana kita bisa menemukan rasa bahagia. Kan itu kalau bahasa cinta itu. Nah bahagia itu masing-masing orang beda kalau merasa bahagia. Rasa senang yang ada pada dirinya, rasa gundah yang ada pada dirinya, pada gelisah yang pada dirinya, itu masing-masing orang akan berbeda. Ya, jadi kalau bicara tentang masalah poligami, ya itu serah pada masing-masing kalau memang sanggup. Tapi kalau seorang pegawai negeri itu ada ketentuannya, kan gitu, ada ketentuannya. Nah ketentuan itu tanpa membatasi tidak, karena pegawai negeri itu sudah tahu pendapatannya berapa. Dengan gaji, ukit, gitu ya, honor sudah tahu. Kalau ngidupin anak 3, jadi kasar, kalau bicara rezeki, bicara malis, itu kan pemerintah sudah tahu. Makanya agak diperketat sedikit. Bukan boleh diperketat. Nah, itu ya. Yang ketiga tadi masalah apa? Rezeki tidak apa masalah. Jadi ada orang mau sederhana. Jadi gini Mas, kalau itu belajar sama Nabi. Nabi itu orang kaya. Tapi kenapa dia hidup sederhana? Jadi salah kalau orang beriman. Rasulullah SAW itu orang miskin. Sederhana iya. Kalau dia orang miskin tidak mungkin bisa menghidupi alus supang. Kalau alus supang yang berada di sekeliling beliau setiap hari yang beliau kasih makan, itu gak mungkin kalau dia orang susah. Makanya kemarin habis diantar netizen ketika ada salah seorang wakil gubernur mengatakan Rasulullah itu pengangguran.
Jangan salah, Rasulullah SAW mulai berdagang umur 12 tahun. Betul kan? Dibawa oleh pamannya negeri Sam berdagang umur 12 tahun. Bawa, ya kan? Hah? Iya, umur 12 tahun Rasulullah sudah mulai berdagang. Dia nikahi Khadijah itu dengan sekian puluh ekor unta. Kalau dikurskan dengan kita itu 27 miliar. Mahalnya itu. Nah, kalian nikah cuma seperangkat alat sholat. Itu aduh, dibandingkan mana bisa orang kaya, tapi memang hidup sederhana itu tadi Pak. Banyak orang kaya tidak menunjukkan kekayaannya, kemewahannya, dia ingin hidup dalam kesederhanaan. Kenapa? Ingin menata hatinya. Orang yang kaya tidak sombong dengan kekayaannya, maka dia akan menunjukkan hidupnya sederhana. Atau orang yang kaya takut dia sombong dengan harta kekayaannya, maka dia memilih hidup sederhana. Itu karena menata. Karena orang cenderung dengan kekayaan itu orang sombong, menampilkan mobil mewah, rumah mewah, istri 2-3 gitu ya. Betul. Kan dia bukan itu, tapi dia ingin hidup hatinya itu tertata. Maka dia menunjukkan hidup sederhana. Saya katakan, lihatlah sahabat Nabi seperti Abdurrahman bin Auf. Sampai sekarang harta kekayaan masih ada. Utsman bin Affan, rekeningnya masih ada di Madinah. Itu sahabat-sahabat. Nah, kita bersyukur kalau ada orang yang seperti itu, Pak. Ya lebih-lebih di antara kita ini ada orang yang secara amalnya kaya raya, tapi hidupnya tetap dalam kondisi ustadznya. Gimana ustadznya begitu dikasih amplop diam-diam dimasukkan lagi ke dalam kotak infaknya? Iya gitu, dia terima amplop tapi dimasukkan kotak. Amplopnya aja. Kenapa? Di rumah sudah cukup. Kalau kita kan di rumah kan juga nggak cukup, masih nunggu. Iya. Kejadian peristiwa bapak-bapak sama seperti peristiwa saya. Peristiwa saya bisa 20-an tahun lalu awal-awal saya di Batam. Saya itu nggak ada uang. Waktu itu uang di kantor cuma ada 5.000. Di rumah istri bilang cuma 10.000. Tinggal di mesin berperang. Ini Pak Ustadz Muntazam di tetangga. Jadi itu ceramah salah satu perusahaan BUMN. Nah manusiawinya muncul dalam hati. Iya aja. Ini manusiawi nih. Nah ini kan lumayan. Masa. Pasrah untuk 2 hari gitu. Ceramah Pak. Begitu selama pulang diantar, salamin dalam mobil salam. Jadi saya tuh biasa begitu dikasih amplop, saya nggak buka, saya kasih istri. Wah dia ada rezeki. Saya pun juga sholat maghrib sampai isya biasanya. Sampai isya baru saya pulang. Begitu pulang istri saya bilang, ya amplopnya kosong. Wah, Pak, karena ada yang salah di situ ternyata. Allah ini nggak ada yang salah kan? Ada yang salah di situ. Itu saya ngalamin Pak, terus sering saya ceritakan. Ada yang salah. Nah, ya saya bilang manusiawi ya, tapi ada yang salah. Ya dok, Allah tapi kita. Akhirnya kalau bikin pajak, saya bilang sama istri mah, mana uang 10.000? Dikasih sama dia apa ya? Enggak, kasih. Saya ambil uang 5.000, terus saya pergi ke masjid, lari lagi ke masjid. Di kota Pak, terus saya ngomong, ya Allah, saya tidak punya uang, kecuali inilah. Saya masukkan Pak 15.000 itu, betul saya masukkan, saya pulang. Gitu. Besok pagi ya kan betul itu, assalamualaikum. Ya gitu, assalamualaikum. Tapi hikmahnya itu Pak, karena saya sedekah tadi, dia bilang mohon maaf Pak Ustadz, kemarin aku salah kasih amplopnya. Baru pagi ini tahu, istri cuci baju ada amplop gitu kan? Aduh, ini amplop Ustadz disalah kasih. Dengan salah satu salahnya saya Ustadz, saya tambahin di sini. Wah. Dalam hati, alhamdulillah. Dalam hati alhamdulillah, ngomongnya sama orang tua apa? Enggak apa-apa biasa itu Pak. Oh enggak apa-apa biasa. Kayak gitu. Jadi, berkah dari sedekah tadi tambahin Pak.
2 kali lipat. Isi 2 kali lipat, Pak. Gitu, ya. Jadi saya nggak perlu ngajari Ustaz Abdul. Ya, nah yang sudah harus seperti itu. Yang tadi fenomena di masalah buat cerai ini memang fenomena kita hanya. Jadi di Batam ini peristiwa perceraian itu kan hampir 2.000 per tahun, Pak. Hampir 2.000. Bahkan tembus 2.000 lebih kalau kemarin. Makanya Ustaz jangan sering-sering ngasih bimbingan jalan-jalan. Nanti takut yang tapi tidak apa-apa kalau satu. Ya, ada teman saya Pak ditawarin Pak. Saya betul pingin juga kalau ditawarin gitu. Tapi nggak ada yang nawarin Pak. Ada teman saya ditawarin, yang udah kaya Pak. Yang bilang Pak Ustaz, saya ini hidup udah mapan Pak Ustaz. Dan saya udah janda, udah 5 tahunan. Anak saya udah mulai besar-besar. Saya ada putus yang lain, putus imam saja. Kalau Ustaz mau jadi imam saya, kata dia bilang, langsung ditawarin. Oh Ustaznya langsung tangkap Pak. Oh siap kalau gitu kan. Tidak pakai siap lagi, siap. Sambut Pak, benar Pak. Begitu nikah baru sebulan dibeliin rumah, dikasih mobil Fortuner. Oh Ustaz pakai turun-turun pakai gamis dan mobil pakai Fortuner. Saya bilang, Ustaz, oh ini mendadak ini. Saya bilang, gimana rupanya nih ceritanya? Ya cerita sama saya, itu ada janda Singapura Pak Ustaz, nama dia jadi imam. Ada 2 anak, saya bilang gitu. Kalau gitu pengen kan? Pengen sih. Aduh ya Allah. Jadi kembali pada cerita fenomena ini. Jadi memang ini PR kita lah. Saya katakan PR kita ya, dalam membina rumah tangga muslim kita. Karena fenomena gugat cerai memang benar. Ini saya melihat fenomena ini adalah ketika mereka tidak memahami esensi dari pernikahan, kurang memahami dan lebih mengedepankan rasa kecurigaan dan kecemburuan yang tidak jelas. Itu benar. Nah, jadi wanita ini ketika merasa tersakiti diberi ruang untuk ulur, untuk talak dia datang. Ya bayarnya murah pula kan? 10.000 bayar. Kan gitu. Pertara 600.000 bayar gitu kan? Ulurnya cuma berapa? 10.000 atau berapa sekarang? Kan gitu. Jadi sebenarnya terjadi. Padahal ini kan dalam agama sangat dilarang. Maka disebutkan ketika istri itu minta tangan itu bukan harus. Boleh harus. Itu yang kurang dipahami oleh masyarakat kita terutama pasangan-pasangan muda. Nah ini PR kita lah, bagaimana terus kita berupaya untuk menyampaikan materi tentang bangun keluarga ini. Makanya di Kementerian Agama ada beberapa tahapan. Ada namanya pembinaan remaja usia nikah. Ada pembinaan bimbingan tatib ya Pak Rusdi ya. Ini penghulu Pak. Pak Rusdi sekarang P3K penghulu. Nah, jadi ada BRUS namanya kan, bimbingan remaja usia nikah. Tuh, jadi ada bimbingan Pak. Jadi kita ini sekarang kalau dulu masih sering saya di beberapa masjid, terutama dulu kalau Jabal Arafah itu saya bimbing materi pernikahan itu mulai dari awal dulu itu Pak, sampai selesai, dan itu memang pesertanya banyak dari kalangan dokter muda, dari kalangan pokoknya yang mahasiswa masih belum selesai Pak, selesai kuliah, itu yang kita bimbing. Nah, saya kira ini perlu kita tumbuhkan lagi, pasangan-pasangan muda, remaja-remaja kita perlu materi-materi ini. Dan tidak kalahnya juga perlu orang-orang tua. Salah satu lagi binaan ini ada fenomena baru, orang pensiunan yang dia tidak produktif lagi, merasa dirinya tidak dihargai, dia minta cerai. Itu saya sendiri pun ada cucu. Ya, udah cucu 58, 60 itu merasa dirinya tidak produktif, tidak ada usaha segala macam. Itu sangat sensitif sekali. Sangat sensitif. Dan merasa dia tidak dihargai. Itu fenomena yang muncul. Kita datang punya cerai. Dalam hati saya kalau cerai dengan orang sendiri apa yang mau? Kalau pasang istrinya datang ke pasangan nangis, Pak saya tak mau. Kenapa suami jadi ini? Saya tanya suaminya kenapa Pak? Nah
Tadi sudah dia bilang, saya sudah dihargai, tidak ada guna saya nanti segala macam. Kan persoalan agama ya, kita kan. Itu suatu kekuatan. Jadi dia tidak merasa lagi hidup itu tidak berguna, kata dia segala macam. Karena saya sendiri aja. Ini kan memang harus kita. Jadi materi itu ada yang untuk remaja, untuk orang tua, pembinaan ke bawah ini. Makanya kalau pengajian ibu-ibu di majelis taklim dan bapak-bapak, usahakan kajiannya lebih. Kalau ceramah lepas, bukunya kan modelnya. Tidak, karena nggak ada bekas. Tapi kalau dia kajiannya rutin, ya, saya kira nanti jam 12 di itu aja. Terima kasih. Mohon maaf, Bapak dan saudara-saudara para ustaz. Sekali lagi tidak bermaksud menggurui ya, kita hanya berbagi dan sharing saja. Kalau ada yang silap dan salah, saya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikan aplaus untuk Pak Dr. narasumber kita luar biasa, itu saya tidak bisa menyimpulkan.